Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauharith Ahmad, asal dari Kota Salatiga, Universitas Islam Negeri Salatiga, jurusan Akuntansi Syariah, semester 4, NIM 63030210175, yang akan memenuhi tugas UTS Sistem Informasi Akuntansi. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang definisi just in time. Mari kita simak PPT-nya. Apakah yang dimaksud dengan just in time? Just in time atau JIT atau perhitungan biaya tepat waktu merupakan model biaya dengan cara membuat suatu produk hanya dalam jumlah atau kuantitas yang diminta oleh pelanggan sebagai pengguna tertentu. Maksud dari pengertian atau definisi yang pertama ini yaitu merupakan perhitungan biaya selain model tradisional dan aktivitas. Tujuannya tentu saja untuk menghilangkan pemborosan. Dengan model ini, persediaan bahkan bisa lebih hemat dan biaya overhead mudah dilacak dan dibebankan kepada produk. Dengan kata lain, biaya tepat waktu merupakan pengorbanan untuk menciptakan hasil yang sesuai kebutuhan pelanggan yang didasarkan oleh penghematan biaya persediaan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Definisi selanjutnya, pengertian just in time dalam akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan operasi manajemen yang mana seluruh sumber daya akan dipakai hanya sebatas yang dibutuhkan saja, tidak kurang tidak lebih. Maksudnya, dengan sistem just in time, perusahaan akan membuat sebuah produk hanya jika dibutuhkan saja dan hanya dalam jumlah yang diminta oleh para konsumennya, dan tidak ada persediaan barang yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, just in time adalah sistem yang berguna untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan untuk memangkas biaya-biaya operasional perusahaan. Definisi selanjutnya, istilah just in time atau tepat waktu adalah semua persediaan bahan baku atau barang dagang yang akan diolah atau dijual menjadi barang jadi harus tiba secara tepat dari segi jumlah dan waktu, dengan harapan stok level atau tingkat persediaan yang disimpan dapat dijaga pada nilai atau jumlah yang paling minimum. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan aliran kas dan meminimalisir cost of inventory akibat kelebihan bahan baku dan barang jadi. Tujuan dari penggunaan metode JIT ini adalah meningkatkan laba dan menciptakan keunggulan kompetitif. Sejarah just in time. Metode pengelolaan persediaan dengan menggunakan just in time berasal dari Jepang dan ditemukan pada tahun 1960 dan 1970-an oleh Toyota Motor Corporation atau TM, memberikan kontribusi paling besar dalam perkembangan metode JIT. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat jumlah uang dan mengurangi pemborosan secara signifikan dengan hanya menyimpan persediaan yang mereka butuhkan untuk memproduksi dan menjual produk. Pendekatan ini mengurangi biaya penyimpanan dan asuransi, serta biaya pemusnahan atau membuang kelebihan persediaan. Tujuan just in time. Tujuan just in time adalah meningkatkan laba dan memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang pertama, mengeliminasi atau mengurangi persediaan, yang kedua, meningkatkan mutu, yang ketiga, mengendalikan aktivitas supaya biayanya rendah atau sehingga memungkinkan harga jual rendah dan laba meningkat, yang keempat, memperbaiki kinerja pengiriman. Selanjutnya ada karakteristik dasar just in time. Yang pertama ada tata letak pabrik. Maksudnya just in time mengganti tata letak pabrik tradisional ini dengan suatu pola sel manufaktur. Sel manufaktur terdiri dari mesin-mesin yang dikelompokkan dalam sekumpulan, biasanya dalam bentuk setengah lingkaran. Mesin-mesin diatur sehingga mereka dapat menggunakan atau dapat digunakan mesinnya untuk melakukan beragam operasi secara berurutan. Tiap sel dipersiapkan untuk menghasilkan produk atau kumpulan produk tertentu. Yang kedua, pengelompokan dan pemberdayaan karyawan. Maksudnya, pengelompokan dan pemberdayaan karyawan atau pelatihan pekerja sel untuk melakukan tugas-tugas ganda juga mempunyai pengaruh pada relokasi dukungan pelayanan pada sel. Sebagai tambahan dari pekerjaan produksi langsung, para pekerja sel dapat melakukan tugas persiapan memindahkan barang setengah jadi dari bagian ke bagian lain dalam sel,
kemudian melakukan perawatan pencegahan dan perbaikan kecil, melakukan inspeksi kualitas, melakukan tugas pembersihan. Kemampuan multitugas ini secara langsung berhubungan dengan pendekatan tarikan melalui produksi. Yang ketiga, total quality control. Just in time perlu memberikan tekanan yang lebih kuat pada pengelolaan kualitas. Total quality control pada intinya adalah suatu pengerjaan tanpa henti untuk suatu kualitas sempurna, usaha untuk mendapatkan suatu desain produk dan proses manufaktur tanpa cacat. Yang keempat, ketelusuran biaya overhead. Suatu sistem pembiayaan menggunakan 3 metode untuk membebankan biaya pada produk individual: penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan alokasi. Dari ketiga metode, penelusuran langsung adalah yang paling akurat dan sehingga lebih disukai daripada 2 metode lainnya. Yang kelima, pengaruh persediaan. Just in time umumnya menurunkan persediaan hingga tingkat yang sangat rendah. Pencapaian terhadap tingkat yang tidak signifikan dari persediaan adalah vital bagi kesuksesan just in time. Just in time menolak untuk menggunakan persediaan sebagai solusi dari masalah-masalah ini. Bahkan persediaan tidak hanya dipandang sebagai pemborosan, namun sebagai sesuatu yang langsung berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk bersaing. Selanjutnya ada karakteristik just in time purchasing. Karakteristik yaitu ciri-ciri just in time, pembelian just in time. Yang pertama ada kualitas, dan kualitas ini memiliki berbagai cabang. Yang pertama ada spesifikasi minimum, kemudian pemasok membantu untuk memenuhi kebutuhan kualitas. Yang ketiga, membina hubungan yang erat antara pembeli dan pemasok melalui tim kerjasama pengendalian kualitas. Dan yang terakhir, pemasok didorong untuk menggunakan pengendalian proses. Kemudian ada juga dari segi kuantitas. Yang pertama, tingkat kualitas yang stabil sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian penyerahan dalam ukuran lot kecil dengan frekuensi lebih sering. Yang ketiga, kontrak jangka panjang. Yang keempat, kuantitas penyerahan dapat bervariasi tetapi tetap untuk bentuk kontrak secara keseluruhan. Yang kelima, pemasok didorong untuk melakukan pengepakan dalam kuantitas yang tepat. Yang keenam, pemasok didorong untuk mengurangi ukuran lot produksi mereka. Kemudian pengiriman terjadwal dengan menggunakan tipe transportasi yang telah dikontrak dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat ada pemasok dan memiliki berbagai cabang juga. Yang pertama, membina hubungan dengan lebih sedikit pemasok atau pemasok tunggal dalam letak geografis yang dekat. Kemudian aktif dalam menggunakan analisis nilai untuk memperoleh pemasok yang diinginkan, serta bertahan pada harga yang kompetitif. Kemudian ada melakukan pengelompokan pemasok, kemudian menjalin hubungan bisnis berulang dengan pemasok yang sama. Kemudian pemasok didorong untuk mengembangkan just in time dalam aktivitas pembelian ke pemasok mereka. Dampak just in time terhadap kemampuan penelusuran biaya ada 5. Yang pertama, meningkatkan keterlacakan atau ketelusuran biaya. Kemudian meningkatkan akurasi perhitungan biaya produk. Kemudian mengurangi perlunya alokasi pusat biaya jasa atau departemen jasa. Kemudian mengubah perilaku dan relatif pentingnya biaya tenaga kerja langsung. Yang terakhir, mempengaruhi sistem penentuan harga pokok pesanan dan proses. Nah, teman-teman, di sini juga ada contoh kasus perusahaan yang menggunakan just in time. Salah satunya Walmart. Walmart itu kalau di Indonesia ya seperti swalayan tapi lebih besar sedikit ya, dari Alfamart maupun Indomaret, atau seperti Transmart lebih besar lagi. Biasanya Walmart ini ada di negara-negara seperti Amerika. Yang paling terkenal memang Amerika. Tidak sedikit perusahaan yang berhasil mencapai efisiensi optimal dan tetap bertahan di tengah persaingan industri melalui penggunaan metode just in time. Contoh kasus Walmart, sebuah perusahaan retail kebutuhan rumah tangga. Pengelolaan persediaan Walmart menjadi salah satu faktor terbesar bagi keberhasilan bisnis retail multinasional tersebut. Ukuran perusahaan yang sangat besar menjadikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan persediaan sebagai faktor yang sangat penting dalam aktivitas operasional. Walmart adalah contoh perusahaan yang berhasil dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam mengoptimalkan kinerja pengelolaan persediaan. Meskipun ada berbagai faktor lain yang berkontribusi terhadap keberhasilan bisnis ini,
Pengelolaan persediaan adalah salah satu inti dari kemampuan perusahaan yang memungkinkan Walmart memimpin dalam industri retail global. Kepemimpinan seperti itu membuat Walmart cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan pesaing seperti Target dan Amazon di pasar atau industri retail. Keberhasilan Walmart dalam mengelola persediaannya sebagian disebabkan oleh penerapan yang efektif dari model persediaan yang dikelola pemasok atau vendor. Dalam model ini, pemasok dapat mengakses data dari sistem informasi Walmart untuk memutuskan kapan pemasok harus mengirim barang tambahan ke Walmart, sementara perusahaan memonitor dan mengendalikan transit barang dari gudang ke toko. Strategi ini mampu memindahkan beberapa kegiatan pengendalian persediaan ke sisi pemasok. Persediaan yang dikelola oleh pemasok membuat Walmart berhasil meminimalkan keterlambatan dalam pergerakan persediaan di seluruh rantai pasokan. Manfaat ini dicapai karena pemasok dapat langsung mengakses data terkini tentang persediaan barang mereka yang ada di toko Walmart. Efek menguntungkan lainnya dari penggunaan model persediaan yang dikelola pemasok adalah meminimalisasi biaya dalam aktivitas manajemen persediaan. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra baik dari sisi keuangan maupun sumber daya manusia untuk menyimpan dan memelihara barang dari pemasok. Sebagai gantinya, biaya keuangan dan sumber daya manusia ini digeser ke pemasok Walmart. Walmart menggunakan metode pengelolaan persediaan just in time. Secara sempurna ditransformasikan dan diterapkan oleh Walmart. Di Walmart, metode persediaan just in time diterapkan dalam bentuk cross docking atau antar jemput kontainer. Dalam cross docking atau antar jemput kontainer, truk milik pemasok dan truk Walmart bertemu di gudang perusahaan atau di pusat distribusi barang. Barang dipindahkan dari truk pemasok langsung ke truk Walmart yang akan langsung mendistribusikan barang ke gerai-gerai Walmart. Manfaat utama antar jemput kontainer di gudang Walmart adalah lebih sedikit barang yang disimpan di gudang. Persediaan yang lebih sedikit disimpan sama dengan biaya pemeliharaan yang lebih murah. Wah, ini masuk akal. Cross docking atau antar jemput kontainer juga memungkinkan Walmart mengirimkan barang ke gerai dengan cepat. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat fluktuasi permintaan dan perubahan terkait di pasar, naik turunnya permintaan dan perubahan yang terjadi di pasar. Jadi ini metode just in time sangat mendukung efisiensi operasional dan ketahanan bisnis Walmart. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari contoh kasus di atas. Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa just in time menuntut ketelitian dalam perencanaan jadwal produksi atau penjualan agar konsumen dapat tetap menerima barang sesuai waktu yang diinginkan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan akan menggunakan berbagai perangkat lunak atau software yang canggih atau inovasi teknologi lainnya dalam melakukan pesanan pembelian atau purchase order dan pengendalian jumlah persediaan. Pengelolaan persediaan metode just in time bisa berisiko jika permintaan tiba-tiba melonjak. Risikonya ya kalau fluktuatif demand-nya itu tiba-tiba sangat melonjak, produsen mungkin tidak dapat memperoleh bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini berpotensi merusak reputasi perusahaan di hadapan pelanggan dan pelanggan berpotensi untuk pindah kepada pesaing atau kompetitornya. Nah, di sini ada kelebihan dalam penerapan JIT dan ada juga kelemahan dalam penerapan JIT dari contoh kasus Walmart tadi. Yang pertama, kelebihan dalam penerapan JIT. Nomor 1, tingkat persediaan yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa dan biaya asuransi atau biaya perawatan. Kedua, persediaan diperoleh hanya pada saat diperlukan saja. Yang ketiga, terhindar dari pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, kadaluarsa, rusak, aus. Yang keempat, menghindari penumpukan persediaan yang tidak terjual atau terpakai akibat perubahan permintaan secara mendadak. Yang kelima, dapat menekankan pada kualitas persediaan yang dipasok oleh pemasok sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan terhadap barang yang dipasok. Kemudian kelemahan dalam penerapan JIT yang pertama memiliki 0 toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam kualitas maupun ketetapan pengiriman. Yang ketiga, biaya transaksi yang tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Yang keempat, untuk perusahaan manufaktur akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena minimnya stok persediaan bahan baku.
Nah, dengan melihat kasus Walmart di atas, kita dapat menyimpulkan konsep just in time, yaitu yang pertama, bahwasanya konsep just in time berfokus pada kesederhanaan dan ketetapan waktu. Kedua, mengutamakan kualitas dan kuantitas barang yang sesuai dari pemasok. Yang ketiga, menghilangkan segala aktivitas rantai pasok dan penyimpanan yang berpotensi pada pemborosan biaya. Yang keempat, fokus yang tinggi terhadap perbaikan sistem yang berkelanjutan. Nah, untuk memenuhi konsep tersebut, maka ada beberapa elemen yang dibutuhkan untuk menerapkan metode just in time. Di antaranya, yang pertama, tingkat persediaan yang minimal dengan mengurangi ruang penyimpanan bahan baku, jumlah sumber daya untuk penanganan bahan baku, jumlah persediaan barang yang usang. Dua, tata letak pabrik atau gerai dan gudang persediaan menyesuaikan dengan prosedur just in time. Yang ketiga, alur perpindahan fisik persediaan mulai proses pabrikasi dari penerimaan bahan baku sampai ke pengiriman barang jadi. Yang keempat, pengurangan waktu untuk pengaturan mesin manufaktur. Yang kelima, kendali mutu terpadu atau total quality control terhadap penerimaan persediaan dari pemasok untuk meminimalisir penerimaan persediaan yang cacat atau rusak. Yang keenam, tenaga kerja yang fleksibel. Di sini juga ada perhitungan just in time. Sebagai contoh, diketahui bahwa perusahaan Nissan menghabiskan rata-rata waktu 1 tahun untuk menyelesaikan produksi barang. Namun, pelanggan hanya ingin menunggu selama 9 bulan untuk produk barang jadi. Biaya penyimpanan selama 1 tahun adalah 20% dari jumlah persediaan barang. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, manajer menggunakan double velocities dari seluruh pekerjaan yang ada. Tidak terdapat barang yang cacat karena penggunaan teknologi yang tinggi. Maka akan terdapat penghematan biaya akibat penggunaan just in time. Diasumsikan total output adalah sama. Berikut adalah informasinya. Rata-rata persediaan barang tahunan dalam rupiah. Yang pertama, bahan baku 2 juta. Yang kedua, barang dalam proses 8 juta. Yang ketiga, persediaan barang jadi 7 juta. Metode tradisional biasanya biaya penyimpanan akan sangat tinggi dengan menggabungkan seluruh nominal persediaan yang ada sebagai barang untuk disimpan dikalikan dengan persentase untuk menyimpan barang, yaitu biaya penyimpanan 20% dikali total inventory. Maka biaya penyimpanan 20% dikali 2 juta dikurangi 8 juta ditambah 7 juta sama dengan 3.400.000. Apabila memakai metode just in time dan terdapat double velocities untuk seluruh tugas yang ada, maka akan mengurangi nilai persediaan. Terjadi perhitungan sebagai berikut. Pengurangan pada biaya penyimpanan bahan baku terjadi karena jumlah bahan baku dan barang setengah jadi yang disimpan lebih sedikit jika menggunakan just in time. Asumsikan double velocitiesnya adalah 50% atau setengahnya dari metode tradisional, maka biaya penyimpanannya menjadi 20% dikali 50% dikali 2 juta tambah 8 juta ditambah 20% dikali 7 juta sama dengan 1 juta ditambah 1.400.000 sama dengan 2.400.000. Total penghematan dihitung 3.400.000 dikurangi 2.400.000, 1 juta. Materi yang terakhir, implikasi. Pada dasarnya, penerapan metode pengelolaan just in time membutuhkan akurasi yang tinggi, baik dari segi waktu, kuantitas, dan kualitas persediaan. Dengan demikian, keterlibatan teknologi akan sangat berperan penting dalam keberhasilan penerapan just in time. Dengan perkembangan teknologi yang berkelanjutan, maka implementasi just in time dan keilmuan pengelolaan persediaan masih akan terus menemui pembaharuan pada masa yang akan datang. Demikianlah yang dapat saya paparkan dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salahnya itu datang dari kesalahan murni pribadi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.